bersyukur kita semua boleh ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, kakak mau tanya dulu nih, gimana kabarnya seminggu ini? Nah, kalau kakak tanya apa kabar, adik-adik jawab, kabar saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke adik-adik, sebelum kita memuji, sebelum kita memuliakan Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, semua tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu rindu untuk beribadah kepadamu. Engkau memberkati kami semua, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan jalannya ibadah kami pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan adik-adik, sebelum kita mau berglori bagi Tuhan, kita mau bersuka cita untuk Tuhan, kakak mau ajak adik-adik olahraga dulu. Kita mau gerakan tangan kita mau gerakan kaki kita mau gerakan kepala, pinggang dan badan kita. Oke? Semuanya semangat ya. Siap-siap ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Goyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Putar bersama-sama kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama pinggang ke kiri, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama semua ke depan, tanganku ke depan, kakiku ke depan, kepala ke depan, pinggangku ke depan, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama semua ke belakang, tanganku ke belakang, kakiku ke belakang, kepala ke belakang, pinggangku ke belakang, badanku ke belakang dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Bersama-sama putar, bersama-sama sekali lagi, bersama-sama. Yeay, puji Tuhan. Oke adik-adik, saat ini kita sudah siap memuji Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus itu ada di segala tempat, amin. Tuhan Yesus itu ada di atas, ada di bawah, ada di kanan, ada di kiri. Bahkan Tuhan Yesus itu ada di saat kita senang maupun kita sedih. Jadi mari kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Oke? Oke, puji Tuhan. Semua tepuk tangannya. Siap-siap ya. Ku daki gunung yang tinggi. Turun. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang
Semua masih semangat memuji Tuhan? Oke, kita nyanyikan satu pujian lagi ya, dengan semangat. Tuhan, adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua boleh sikap yang baik, sikap mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian, Aku Mau Cinta Yesus. Semua sungguh-sungguh ya. Puji Tuhan.
Yesus yang baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah memuliakan Engkau Tuhan. Dan kini tibanya ya Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami semua, Engkau berkati om, tante, atau kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kami semua, anak-anak-Mu, biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih daripada itu, ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan ya, kalau hari ini kita masih bisa kembali beribadah, walaupun adik-adik masih beribadah secara online. Oh iya, apakah hari ini adik-adik bersuka cita? Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak ingin mengingatkan kembali tentang pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Kira-kira masih ingat gak sih adik-adik tentang pelajaran yang sudah kita pelajari dan tokoh-tokoh Alkitab siapa saja yang sudah kita bahas? Ada? Ada nggak? Kita akan kembali mereview pelajaran-pelajaran kita yang minggu-minggu lalu ya adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, kita bisa lihat nih dari pelajaran yang kemarin. Kegagalan dan pencobaan umat Israel itu adalah hasil dari apa? Dari ketidaktaatan mereka kepada perintah Tuhan. Jadi mereka banyak tidak taat kepada Tuhan. Coba adik-adik semua, coba adik-adik ingat, siapa saja sih tokoh-tokoh yang sudah kita bahas kemarin yang tidak taat kepada perintah Tuhan? Ada yang tahu? Ada? Hari ini kita akan bahas 3 tokoh yang sudah kita pelajari minggu lalu ya, beberapa minggu yang lalu, dan kakak ingin mengingatkan kembali. Mereka adalah tokoh-tokoh yang tidak taat kepada Tuhan. Siapa saja mereka? Yang pertama, kita bisa lihat yang namanya Korah. K-O-R-A-H. Siapa Korah ini? Dia adalah orang yang iri terhadap Musa dan Harun adik-adik. Wah, ternyata iri hati nggak bagus ya adik-adik. Nah, karena iri hatinya itu, Korah berusaha untuk menyesatkan orang lain. Dia menyesatkan rekan-rekannya, bahkan juga 250 pemimpin dari umat Israel. Nah, selain itu, Korah juga mengajak rekan-rekannya ini untuk menuduh Musa bahwa Musa itu adalah imam yang tidak adil, sehingga mereka memberontak kepada Musa. Waduh, sayang sekali ya adik-adik. Lalu adik-adik, apa yang didapatkan oleh Korah karena tindakannya ini? Karena dia tidak taat, dia memberontak kepada Musa. Apa? Waktu itu Korah bersama rekan-rekannya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Allah membuat tanah terbelah sehingga Korah dan rekan-rekannya yang memberontak kepada Musa masuk ke dalam tanah. Tanah menelan mereka hidup-hidup sehingga mereka mati ditelan hidup-hidup oleh tanah. Mereka terkubur hidup-hidup di dalam tanah. Itu yang pertama adik-adik, kita belajar dari Korah. Kemudian yang kedua siapa? Kita juga sudah belajar tentang yang namanya Bileam. Coba katakan sama-sama kakak. Bileam. Jadi Bileam ini pada waktu itu sempat disuruh oleh Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Kenapa ya? Karena Raja Balak tidak suka dengan umat Israel. Sampai-sampai waktu itu Bileam sampai meminta izin kepada Allah untuk melakukan tindakannya ini. Dia disuruh oleh Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Bileam menginginkan hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh raja pada saat itu. Pasti hadiahnya itu bukan hadiah yang ecek-ecek adik-adik. Hadiahnya itu pasti adalah hadiah yang megah, hadiah yang luar biasa. Sampai pada akhirnya Bileam mendapat teguran dari Tuhan. Melalui siapa? Bukan melalui orang adik-adik, tapi melalui seekor keledai yang ditungganginya.
Jadi pada saat itu keledai yang ditungganginya tiba-tiba bisa berbicara adik-adik dan menegur Bileam. Wih, hebat ya Tuhan itu ya, bisa buat binatang berbicara ya adik-adik. Sampai pada akhirnya Bileam itu memutuskan untuk tidak mengikuti keinginan raja, yaitu untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi sudah terlanjur adik-adik, dia sudah membuat Allah kecewa sehingga dia tidak mendapat penghargaan dari raja, dan kemudian akhirnya Tuhan sempat menegur dia melalui seekor keledai tadi. Nah, kemudian yang ketiga siapa? Kita juga sudah belajar tentang seseorang yang namanya Akan. Apa yang dilakukan Akan? Jadi pada saat itu Akan mencuri. Dia mencuri sebatang emas, sejumlah uang perak, dan sehelai kain yang sudah dikhususkan pada saat itu. Bukan hanya mencuri, Akan juga menyembunyikan perbuatannya ini. Dia pikir dia bisa bersembunyi, dan dia pikir tidak ada orang yang tahu. Tapi salah, walaupun tidak ada orang yang tahu, ingat kita sudah belajar apa? Bahwa Tuhan melihat, Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Tuhan juga tahu segala sesuatu yang ada di hati dan pikiran kita. Nah, sehingga apa yang didapat oleh Akan? Pada saat itu Akan mendapat hukuman. Dia dilempari batu dan dibakar. Sehingga tempat di mana dia dibakar itu disebut sebagai lembah Akor. Jadi kita bisa belajar adik-adik, ketidaktaatan itu membuat seseorang tidak merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, ketika seseorang taat, maka seseorang akan mendapat kemenangan. Kita belajar ada dua tokoh juga yang sudah mendapatkan kemenangan karena ketaatannya. Ada Musa. Musa adalah orang yang taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan Musa lakukan. Walaupun ada satu kali di mana Musa tidak taat. Saat Tuhan menyuruh dia berbicara kepada gunung batu agar air keluar, karena bangsa Israel merengek-rengek minta minum adik-adik, meminta air. Tapi karena Musa kesal, dia memukul gunung batu. Padahal Tuhan perintahkannya apa? Hanya berbicara. Tapi pada saat itu Musa tidak tinggal dalam kesalahannya. Dia mengakui kesalahannya. Kemudian apa lagi? Kita bisa lihat dari Yosua. Yosua juga adalah orang yang sangat taat. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada Musa. Kita bisa lihat bagaimana perjalanan Yosua. Dia begitu taat mengikuti Musa. Menjadi seseorang yang terus ikut bersama Musa melalui setiap proses yang dijalani bersama umat Israel. Dan kita bisa juga tahu bahwa ketaatan yang dilakukan oleh Musa dan Yosua itu membawa mereka kepada kemenangan. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga buat orang-orang yang mengikuti mereka. Buat umat Israel yang banyak itu loh adik-adik. Nah, jadi ketidaktaatan itu adalah sebuah dosa. Jadi jangan mau tidak taat ya adik-adik, karena tidak taat itu juga adalah dosa. Dan dosa membuat seseorang mengalami kesukaran. Kita sudah lihat tadi bagaimana orang-orang yang tidak taat, apa yang mereka dapatkan? Kesukaran, hukuman. Apalagi jika mereka tidak mau mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Kalau Musa, Tuhan berbaik hati kepada dia, walaupun ada konsekuensi yang juga memang harus dia dapati. Jadi dosa membuat seseorang mengalami kesukaran dan ketidakbahagiaan. Dan dosa juga membuat seseorang tidak menyenangkan hati Allah, bahkan juga bisa menyakiti sesamanya, menyakiti orang-orang di sekitarnya. Kita bisa lihat tadi, karena ketaatan umat Israel juga diselamatkan. Umat Israel mengalami kemenangan. Tapi karena ketidaktaatan kita juga sudah belajar tadi dari siapa? Dari Korah. Karena ketidaktaatan membuat orang juga binasa, membuat orang lain juga tersesat, membuat orang lain juga mengalami kesukaran. Jadi adik-adik mau pilih yang mana? Mau pilih untuk taat atau tidak taat? Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang apa? Yang taat. Supaya kita tidak mengalami kesukaran, tapi hidup kita bahagia dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Orang yang taat akan alami kemenangan. Walaupun sulit, jadi orang taat itu sulit. Ya kan adik-adik ya? Jadi sulit orang yang taat itu, tapi ketaatan itu membuahkan kita hasil yang luar biasa. Membuahkan hasil apa? Hasil kebahagiaan dan kemenangan. Oke, demikian firman Tuhan adik-adik. Jadi pilihannya ada di adik-adik.
Adik-adik semua mau jadi adik-adik anak-anak AO-Kids yang taat atau tidak taat? Yang taat ya, oke? Kita sudah belajar beberapa minggu lalu dengan tokoh-tokoh tadi. Kita sudah belajar apa yang didapatkan orang-orang yang tidak taat dan apa yang didapatkan dengan orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Oke, kakak punya satu ayat hafalan buat adik-adik semua. Adik-adik buka di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37. Bunyinya seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bisa ya adik-adik? Kakak ulang sekali lagi. Ayo ikuti kakak bersama-sama. Buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Firman Tuhan begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Biar adik-adik semua menjadi anak-anak yang taat dan menuruti perintah Tuhan. Ayo semua kita sama-sama mau berdoa. Kita mau sama-sama berdoa meresponi firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap perkataan firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali ingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang taat. Karena di mana ada ketaatan, di situ ada damai sejahtera, ada kebahagiaan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan dan orang-orang di sekitar kami. Bapa, Engkau memberkati keluarga anak-anak AO-Kids yang ada, memberkati orang tua mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, memberkati sekolah anak-anak AO-Kids yang ada, berikan hikmat-Mu supaya mereka dapat menyelesaikan sekolah mereka, mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan, mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka dan bersama siapapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, mereka hamba-Mu percaya mereka akan menjadi anak-anak AO-Kids yang taat akan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.